Atau di sampingnya, di bagian putihnya ini ada bintik gitu. Itu namanya bercak bitot. Bintiknya warna apa? Warna putih tapi kayak tumpukan. Jadi kayak jerawat putih tapi di mata. Astaga. Itu namanya bercak Timbul? bitot. Timbul. Oh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat datang di Obras Jahitan, obrolan seru sambil jalan-jalan hits dan makan-makan. Balik lagi bersama Rani dan Ega yang minggu lalu kita sudah ke Italia bertemu dengan senior dan senyorita. Kali ini kita capek jalan-jalan jauh ya, Gaya. Kita pengen jalan-jalan yang deket-deket aja. Kita lagi ada di jeng Malaysia. Cintailah mana tidak berkhianat. Ya ampun, ini yang dengerin bosan gak ya? Kehaluannya masih berlanjut. Guys, kita tuh belum bisa terbang, belum bisa jalan-jalan yang beneran. Jadi kita halu dulu aja. Nah, karena kita sekarang lagi di Malaysia, kita mau makan makanan khas Malaysia. Di mana, Ga? Di Paparich. Di Paparich di Taman Galaksi Bekasi. Ega nanti mau makan apa ya? Rani mau makan apa ya? Kita tunggu ya. Nah, kita udah masuk ke episode berapa, guys, sekarang? Ke-8 ya? Ke-8 kalau Bapak, aduh ya? lupa juga. Iya udah panjang juga perjalanan kita. Nah, di episode ke-8 ini ternyata ada bulan yang ada momen yang spesial di bulan Agustus. Apa tuh? 17 Ya, Agustus tahun 45. Gimana sih Ega? Bukan. Katanya Ega dokter. Di Agustus ini banyak hari penting, Ran. Apa? Idola gue juga ulang tahun. Siapa boleh di-mention? Aduh, Selamat ulang tahun siapa gitu loh. selamat ulang tahun Bang Tulus. Aduh, malu. Ega malu, Ega tuh ngefans banget sama Tulus, guys. Nah, di bulan Agustus ini, karena gue semakin pintar dan update soal kesehatan, Yeah. karena Obras Jahitan ini, Gue mengakui. di bulan Agustus kita merayakan bulan vitamin A, bener gak? Ini tuh dirayakan secara internasional atau Nasional sih. Sebenarnya bukan dirayakan sih, peringatan. Oke, jadi di bulan Agustus itu ada peringatan bulan vitamin A. Yeay. Siap jadi ibu. Kenapa sih Ga? Tapi kok sepenting itu kah si iya. vitamin A sampai dibikinin momentum Iya, khusus yang padahal nggak ada dirayakan? bulan vitamin C ya. Iya, padahal vitamin C katanya digaung-gaungkan sebagai vitamin yang penting banget nih, gitu. Boleh diceritain nggak Ga kenapa vitamin A tuh penting dan apa sih sebenarnya vitamin A? Iya, jadi seperti vitamin yang lain, vitamin A itu adalah salah satu mikronutrien yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Kenapa jadi penting sekali supaya tetap terpenuhi kebutuhannya? Karena kita nggak bisa bikin vitamin A sendiri di tubuh. Oke. Jadi kita harus dapat dari luar, sumbernya itu dari luar, entah dari makanan atau dari suplementasi. Nah, supaya kadar vitamin A di tubuh ini tetap tercukupi, terutama untuk anak-anak, maka dibuatlah bulan peringatan nasional. Sebenarnya ada 2 bulan, Ran, bulan Februari dan bulan Agustus. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia yang usia 6 sampai 59 bulan itu dapat vitamin A tambahan gitu. 59 bulan tuh berapa tahun ya Ga ya kalau boleh tahu? 5 tahun kurang sebulan. Oh, jadi setelah 6 bulan tuh anak tercukupi ASI-nya, dia dicukupi lagi dengan vitamin A gitu. Betul, jadi kan setelah 6 bulan ASI itu kadar nutrisinya turun, Ah. jadi banyak vitamin yang harus ditambah kan, termasuk Oke. vitamin A ini. Oke. Nah, vitamin A sendiri manfaatnya tuh apa aja sih Ga? Wah, Buat si vitamin A anak-anak ini dan sampai 59 dewasa bulan ya. itu. Jadi vitamin A ini manfaatnya banyak banget. Kenapa yang dikasih suplementasi cuma anak 6 sampai 59 bulan? Karena sebenarnya vitamin A itu adalah salah satu vitamin yang bisa disimpan di dalam hati. Dalam hati Iya, tuh. hati organ. Jadi dia bisa disimpan, nanti dia dirilis atau dilepas pelan-pelan gitu. Nah, makanya boleh tuh. Jadi dikasih misalnya pada bulan Agustus dan Februari aja untuk kebutuhannya setahun gitu. Tapi kalau untuk anak 6 sampai 11 bulan itu 1 kali aja. Jadi di bulan Februari aja atau di bulan Agustus aja. Nah, dia penting banget, manfaatnya banyak kan. Yang paling pertama itu untuk daya tahan tubuh.
Oke. Jadi vitamin A ini berperan sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Antibody gitu. Iya, gitu. Yang kedua, untuk kesehatan mata pasti udah pernah denger deh, Iya. ya kan? Kalau kekurangan vitamin A nanti jadi rabun senja, gitu. Rabun ayam ya, rabun senja tuh. Terus ternyata dari penelitian, vitamin A terbukti telah menurunkan angka kematian sampai sekitar 28%. Wow, manfaatnya sampai ke menurunkan angka kematian. Iya. Dan menurunkan angka kematian karena diare juga sekitar segitu, 24 sampai 28%. Karena tadi kan berkaitan sama daya tahan tubuh. Jadi manfaatnya banyak sekali, makanya si anak-anak ini nggak boleh kekurangan gitu. Kalau kekurangan vitamin A, dia bisa gampang sakit, terus penglihatannya terganggu. Akhirnya nanti ke depannya fungsi dia sebagai manusia dewasa jadi terganggu gitu. Oke. Sebenarnya kan tadi Ega bilang kan sumbernya dari luar kan tubuh nggak bisa. Sebenarnya dari mana aja sih yang kita bisa dapetin vitamin A tuh? Sumber Sebenarnya dari terbaiknya? ASI juga ada. Kemudian dari sayur-sayuran hijau kayak bayam, itu ada, wortel juga ada. Wortel kan Terkenal nggak hijau. Wortel juga ada tapi Oh. sayur-sayuran hijau atau wortel yang oranye-oranye juga ada ya. Terus ikan juga ada, ayam juga ada. Sebenarnya banyak. Tapi kadang kan gini, kita makan tapi kita nggak tahu yang kita dapat asupannya berapa. Nah, dengan adanya suplementasi vitamin A yang dijadikan program nasional sama pemerintah ini memastikan bahwa memang kadar vitamin A di tubuhnya itu cukup sesuai kebutuhan. Kadar vitamin A-nya cukup. Emang secukupnya tuh dosisnya segimana sih? Nah, kalau untuk anak 6 sampai 59 bulan, 6 sampai 11 bulan dulu ya, itu dia dianjurkan 100.000 unit tiap tahunnya. Nanti nama warna kapsulnya itu kapsul biru. Oke. Jadi nanti dikasih sama puskesmas sama posyandu, kapsulnya warna biru, kapsulnya kayak elips gitu Ren. Kok nyebut merek? Oh iya, ngerti. Tadi Mega udah keceplosan, ibu-ibu udah kebayangkan Bu. Gitu, vitamin rambut. Oke. Nah, kalau di atas 11 bulan, kapsulnya merah. Dan dia 2 kali setahun. Oke. Sebenarnya ibu-ibu di masa nifas 0 sampai 42 hari itu juga dianjurkan minum vitamin A untuk penyembuhannya gitu. Tapi kan kalau itu yang bentuknya kapsul ya Gaya. Kalau misalnya yang bentuknya kayak sayur mayur tadi, apakah itu harus continue atau gimana Itu ya kan Gaya? susah ya. Kita kan nggak bisa ngukur berapa banyak vitamin A yang di tiap makanan. Yang pasti sih tiap hari kita pasti dapat asupan gitu kan. Makanya itu karena itu nggak bisa diukur, makanya dipastikan untuk anak 6 sampai 59 bulan tadi dapat suplementasi yang benar-benar membuat kita yakin bahwa kadar vitamin A-nya cukup. Berarti itu harus tetap seimbang ya. Jadi yang kita dapatkan dari sayur mayur yang kita konsumsi sama yang vitamin yang sudah terukur dosisnya Nah, gitu. sesuai kebutuhan. Benar. Jadi jangan sampai kekurangan. Tapi gimana sih guys? Kita tahu kekurangan atau enggak kekurangannya tuh? Sebenarnya rada susah. Memang kalau mau diukur kadar yang di darah ada aja sih. Cuman harus di lab yang sangat besar gitu ya, lab yang apa ya namanya, diagnostiknya bagus lah, lab-lab besar, lab-lab mahal. Tapi kalau misalnya yang paling gampang sebenarnya dilihat dari gejala-gejala kekurangan vitamin A. Iya gitu. Misalnya kayak bagian putih mata kita ini namanya konjungtiva nih. Nih guys. Atau yang bagian di depan hitam ini namanya kornea, itu bisa tampak seperti keruhan atau abu-abu. Oke. Atau di sampingnya di bagian putihnya ini ada bintik gitu. Itu namanya bercak bitot. Bintiknya warna apa? Warna putih tapi kayak tumpukan. Jadi kayak jerawat putih tapi di mata. Astaga. Itu namanya bercak Timbul? bitot. Timbul. Kalau udah ada bercak bitot berarti itu udah tanda-tanda defisiensi vitamin A. Di program yang dari pemerintah itu adalah pencegahan. Kalau Iya. misalnya dia udah kena, ya bukan pencegahan lagi, namanya terapi. Nanti beda lagi dosisnya. Oke. Kalau misalnya ada nih kan sekarang nih kita berusaha mengedukasi ya bahwa vitamin A itu penting. Tapi kalau ada nih yang sampai 50 misalnya udah masuk bulan 40 nih anaknya, dia belum pernah tuh makan kapsul vitamin A. Itu efek sampingnya apa gak kira-kira? Tadi Yang tadi itu? Oke. munculnya tanda-tanda kekurangan vitamin A yang paling gampang dilihat dari mata. Bisa jadi atau selain itu dia gampang sakit. Oke. Diare paling sering tuh, gampang diare, gampang kena infeksi karena kan tadi buat daya tahan tubuh. Tapi kalau penglihatannya aman, terus dia nggak gampang kena penyakit, mungkin walaupun dia nggak dapat suplementasi mungkin menu makanannya benar. Jadi sebenarnya iya. mungkin sudah cukup dari menu makanan. Tapi kan itu jadi tebak-tebakan ya, makanya tetap aja diikutin program pemerintah ini. Ega kalau misalnya ibu-ibu tuh bisa nggak, kan dia udah nonton Obras Jahitan nih, udah tahu vitamin A penting, bisa nggak dia minta ke DSA-nya gitu, dokter spesialis anak, ketika kontrolin anaknya, dok saya merasa anak saya kayaknya butuh kapsul vitamin A, itu bisa nggak? Sebenarnya ini kan suplementasi. Sebenarnya ibu-ibu boleh inisiatif aja tiap bulan Februari atau Agustus saat kontrol bilang ke dokter anaknya, dok
anak saya belum dapat suplementasi vitamin A. Karena kan ada ibu-ibu yang kalau dia kontrol ke dokter anak dia nggak ke puskesmas atau ke posyandu. Oh iya. Otomatis biasanya dia nggak dapet gitu. Karena memang beberapa kasusnya kayak teman-teman kita sendiri, karena mereka kontrolnya ke dokter anak di rumah sakit, mereka nggak pernah ikut program ini gitu. Jadi akhirnya minta ke gue gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau kontrol di bulan Februari atau di bulan Agustus, anaknya masih dalam usia 6 sampai 59 bulan, bilang aja minta. Biasanya ada kok, cuman kadang dokter anaknya itu nggak ngeh karena dipikirnya kan dapat dari puskesmas atau posyandu setempat gitu. Kalau double nggak boleh juga, Ran. Kalau ketinggian juga bahaya. Apa tuh dampaknya kalau ketinggian? Kalau ketinggian biasanya anak jadi diare, mual, muntah. Jadi ketinggian nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Yang penting dosisnya pas. Sebagai penutup nih, Ega ada statement nggak buat membangun awareness masyarakat tentang pentingnya vitamin A? Statement yang bisa gitu orang jadi oh iya gue ngeh nih butuh. Oh gitu. Jadi statement yang pek gitu ya. Pancing statement. Jadi ya udah gini aja, berilah vitamin A pada anak Anda di bulan Februari dan di bulan Agustus. Ingat kan? Iya tuh. Jadi guys, vitamin A di bulan Februari dan di bulan Agustus. Sisanya siapkanlah makanan-makanan yang kaya vitamin. Itu sih udah wajib sih ya. Makanan itu harus selalu menunya harus seimbang dan kaya akan multivitamin, serat, mineral dan makronutrien yang lain. Tapi gini, satu pertanyaan terakhir, kalau untuk seumuran kita perlu nggak vitamin A? Tadi buat masa nifas perlu banget. Kan gue belum nifas. Nah, belum kan. Kalau misalkan untuk umur kita, mungkin dosisnya bukan suplementasi yang dosis tinggi kayak tadi, Ran. Jadi kalau untuk vitamin harian, itu sebenarnya udah termasuk vitamin A tuh pasti ada di dalam kandungan multivitamin. Itu dia pasti ada, itu cukup. Oke, yang penting ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak semua sadari betul bahwa vitamin itu penting. Jangan lupa ya, buat anak buat harus yang anak. terbaik. Dan kita bukan cuma bikin happy anak dengan ngasih makan yang mereka suka, tapi kita ngasih makan anak, kita kasih suplemen anak sesuai kebutuhannya. Betul. Ini walaupun Ega dan Rani belum jadi ibu, tapi dari sini Rani jadi belajar. Nanti kalau punya anak harus kasih vitamin A di bulan Februari dan bulan Agustus. Mumpung masih ada waktu nih. Iya. Jadi bisa minta ke puskesmas dan posyandu Betul. setempat. Oke, jangan lupa kunjungi posyandu dan puskesmas terdekat. Kalau misalnya ke dokter anak juga boleh minta aja. Oke, demikian aja kira-kira bahasan kita, nggak terlalu panjang tentang vitamin A. Selamat memperingati bulan vitamin A nasional. Selalu aware sama pentingnya vitamin A dan kita penuhi kebutuhan anak-anak kita. Oke? Oke deh, terima kasih udah nonton Obras Jahitan episode ini. Kita nggak bosan-bosan kalau ngingetin kalau misalnya ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-temannya biar makin banyak anak-anak yang terpenuhi vitaminnya, makin banyak yang dapat manfaatnya, makin banyak kita belajar gitu deh. Udah Ega, nggak ada tambahan lain? Oke deh, kalau gitu sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dah. Ini tema makanan kita adalah makanan Malaysia. Yang di depan aku sekarang ini namanya Penang Char Kway Teow, lengkap dengan sausnya. Minumku hari ini adalah es teh tarik, sedangkan Ega makan nasi lemak, ayam sambal matah. Terus ada telurnya, ada kacangnya, ada teri-teri kecilnya, itu khas banget. Sama minumnya apa gak, cendol apa? Soya cendol, sehatnya. Selamat makan. Upin Ipin mau maam.